Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, marilah kita lanjutkan belajar kita mengenai tanaman padi. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana pengaruh iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Seperti pada umumnya, kalau kita membicarakan tentang iklim itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman adalah unsur-unsur pembentuk iklim itu. Jadi kita dalam dunia pertanian itu ada mengenal istilah iklim dan juga mengenal istilah cuaca. Kalau iklim itu kondisi dalam jangka panjang, misalnya 20 tahun begitu. Jadi data-data mengenai curah hujan, kemudian relatif humidity, suhu, awan, radiasi, angin, dan lain sebagainya itu direkam dalam jangka waktu misalnya 20 tahun. Sehingga dari data jangka panjang 20 tahun itu untuk Indonesia itu secara ekstrim iklim itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yaitu penghujan dan yang satunya adalah kemarau. Atau di sini sudah ada kemarau dan penghujan. Jadi iklim di Indonesia pada dasarnya dibagi dua, kemarau dan penghujan. Oleh karenanya nanti pembahasan mengenai faktor iklim yang mempengaruhi tanaman padi secara garis besar ya diarahkan kepada musim kemarau dan musim penghujan. Mari kita lihat satu persatu faktor-faktor atau unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Yang pertama adalah curah hujan. Di sini hanya saya tulis CH. Maksud saya adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini penting untuk pertumbuhan padi, pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi, terutama untuk padi-padi yang ditanam di daerah yang tidak mempunyai irigasi yang bagus. Atau ekstrimnya misalnya padi yang ditanam di ladang. Ya. Jadi kita akan mengenal dua padi ekstrim, padi sawah dan padi tada hujan yang ditanam di ladang-ladang oleh petani. Biasanya petani-petani di pinggir hutan itu kalau ada air hujan cukup mereka menanam padi juga meskipun lahan yang ditanami itu bukan dalam bentuk sawah. Ya, pada pembahasan yang lalu kita kan sudah jelaskan bahwa lahan sawah untuk tanaman padi itu dalam bidang irisnya itu harus ada di bawah itu lapisan kedap air yang di dalam bahasa Inggris disebut hard pan, yang mana fungsi lapisan kedap air itu untuk menahan gerakan air terus ke bawah sehingga untuk air bisa tertahan gerakannya ke bawah sehingga membentuk struktur lumpur yang kemudian kita kenal sebagai sawah. Jadi itu mengenai air. Jadi curah hujan ini penting oleh karena padi seperti pada umumnya tanaman lain memerlukan air, curah hujan. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah mengenai RH. RH ini maksud saya adalah relatif humidity, kelembapan ya, kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini pengaruhnya terhadap tanaman padi bagaimana? Itu terhadap
hama penyakit ya. Diketahui bahwa pada umumnya hama penyakit tanaman padi itu dipengaruhi oleh kelembapan udara di mana tanaman padi itu berada. Kalau udaranya sangat lembab, biasanya di situ yang dominan penyakit. Ya, yang penyakit itu kan disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri ataupun cendawan. Sedangkan kalau musimnya kemarau, biasanya yang dominan itu hama. Jadi burung, padi itu burung ya. Kemudian juga kalau yang tadi padi di tepi hutan, hama adalah hewan yang datang dari hutan sekitarnya. Oleh karena pada musim kemarau tidak ada makanan bagi mereka di dalam hutan, kemudian mereka keluar hutan untuk mencari makan. Tetapi untuk padi pada musim kemarau hampir tidak ada petani yang menanam di ladang pinggir hutan karena tidak ada air. Jadi itu relative humidity mempengaruhi pertumbuhan hama dan penyakitnya. Kemudian yang ketiga T ini maksud saya temperatur ya, pengaruh suhu, pengaruh temperatur udara, suhu udara di mana padi ditanam. Ini pengaruhnya terhadap kehampaan. Pada saat kita membahas bulir padi ya kemarin, malai padi itu untuk penelitian biasanya dihitung hampanya berapa persen. Maksudnya hampa itu gabah yang tidak isi, gabuk ya, tidak ada isinya itu berapa persen. Jadi suhu ini mempengaruhi kehampaan. Mengapa suhu mempengaruhi kehampaan? Karena mempengaruhi proses pembuahan, buka tutupnya bunga yang kemarin saya ceritakan, dikendalikan oleh rudicula, kemudian terjadi proses pembuahan. Nah, suhu ini sangat berpengaruh pada proses pembuahan. Jadi di sini dikatakan kalau suhunya atau kalau tanaman padi itu ditanam pada tempat yang lebih tinggi dari 500 meter dari permukaan laut, ya, itu nanti dampaknya tanaman padi akan lebih banyak yang hampa. Jadi ini tampak bahwa artinya, jadi sebenarnya yang bermakna itu bukan ketinggian tempatnya, tetapi adalah suhunya, temperaturnya ini yang bermakna. Kita tahu kan kalau tempat semakin tinggi dari permukaan laut itu biasanya semakin dingin, suhu udaranya semakin sejuk. Nah, itu menyebabkan akan meningkat tingkat kehampaan tanaman padi itu. Jadi padi yang ditanam di pesisir hampir-hampir, misalnya di pesisir Pantura ya, hampir-hampir ketinggian tempatnya itu hanya sekitar 10-20 meter dari permukaan laut. Itu tinjauan dari segi suhu itu tingkat kehampaannya akan semakin menurun. Berikutnya awan, mendung kalau bahasa Jawa ya. Nah, ada tidaknya awan. Bagaimana pengaruh awan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi? Awan ini dia sifatnya memblokade, kalau saya gambar awan, kemudian ini sinar matahari, sedangkan ini tanaman padinya, maka awan ini memblokade sinar matahari, mengurangi intensitas sinar matahari yang bisa mencapai permukaan daun tanaman padi, sehingga dengan demikian kualitas fotosintesis dari daun tanaman padi itu akan berkurang ya. Jadi seperti itu, berarti daerah yang sering muncul awan maka produksi pertumbuhan dan perkembangan tanaman padinya lebih jelek dibanding daerah yang mendapatkan sinar penuh karena tidak ada halangan
oleh awan terhadap sinar matahari. Berikutnya adalah radiasi. Ini radiasi sama ya. Radiasi ini yang dimaksud adalah kualitas sinar matahari tadi. Jadi secara tidak langsung radiasi ini erat hubungannya dengan awan ya. Jadi kalau daerah berawan maka radiasinya berkurang seperti itu. Berikutnya angin. Ini angin itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan padi. Ngapa? Jadi kalau misalkan ini tanaman padi lah tumbuh di sawah, jika di daerah tersebut tidak ada angin, maka evapotranspirasi yang dilakukan oleh tanaman padi, evapotranspirasi itu kan penguapan ya, penguapan air baik dari permukaan daun maupun dari permukaan tanah lahan. Itu evapotranspirasi, uap airnya akan terus terkumpul di sini. Nah, ini menyebabkan RH yang tinggi tadi, lembab. Ya. Ini jika tidak ada angin, daerah itu kurang angin. Nah, akan lebih baik apabila daerah itu kemudian terdapat angin, sehingga ini angin, misalnya angin. Nah, angin ini adalah akan memindahkan uap air yang berada terkumpul di atas ini untuk segera pindah tempat, sehingga tidak menyebabkan kelembapan yang tinggi tadi yang berpotensi tumbuhnya penyakit. Keuntungan kedua, adanya angin ini juga akan mempercepat evapotranspirasi ini. Karena apa? Karena di sini uap airnya minus, berkurang, maka evapotranspirasi akan dipercepat ya. Jadi biomasa air yang berada di udara di atas tanaman segera dipindah, mempercepat evapotranspirasi. Efeknya apa? Evapotranspirasi yang meningkat menyebabkan setiap tanaman padi itu akar-akarnya lebih banyak menyerap larutan tanah yang secara tidak langsung menyerap unsur hara dari dalam tanah, yang itu sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi itu. Jadi inilah fungsi angin. Jadi angin itu diperlukan untuk tumbuh kembangnya tanaman padi, tetapi tentunya angin ini jangan angin yang sangat kencang sehingga sampai merobohkan tanaman padi. Ya, sampai tanaman padinya roboh. Jadi angin diperlukan, tetapi cukup sepoi-sepoi saja anginnya itu. Jangan yang angin kencang, apalagi berupa badai. Ya, itulah biasanya kalau kita membahas tentang unsur-unsur iklim ataupun cuaca, pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Saudara-saudara, setelah diteliti dengan teliti dan dalam waktu yang lama, ternyata kemudian diketahui bahwa produksi tanaman padi pada musim kemarau itu lebih besar dibandingkan pada musim penghujan. Jadi ini lebih besar produktivitas ya, lebih besar. Kenapa? Karena dibahas satu persatu komponennya dari unsur pembentuk iklim itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke Dinas Pertanian Kabupaten Kudus misalnya, Anda meminta data, misalnya data dari tahun 2000 sampai 2010 tentang produksi padi di Kabupaten Kudus. Anda catat, kemudian Anda pilih
padi produksi musim kemarau tentu lebih besar dibandingkan musim penghujan. Inilah inti utama pembahasan mengenai faktor iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Sekarang mari kita lihat beberapa hasil penelitian yang sudah saya kutip untuk menjadi data pendukung bagi pengertian-pengertian yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Jadi ini ada hasil penelitian hubungan antara leaf area index. Leaf area index itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira indeks luas daun ya. Jadi indeks luas daun, disingkatnya ILD. Ini kalau penelitian-penelitian sering diukur, tetapi mahasiswa biasanya mengukurnya berhenti pada luas daun saja. Padahal pengukuran luas daun saja itu tidak banyak bermanfaat kalau tidak dilanjutkan ke dalam indeks luas daun. Saya beri pengertian dulu apa tuh indeks luas daun. Indeks luas daun itu adalah luas daun yang dimiliki oleh satu rumpun tanaman padi dibagi jarak tanamnya, atau sebenarnya dibagi dengan area yang ditempatinya. Jadi kalau begitu, jarak tanam semakin sempit itu secara tidak langsung akan meningkatkan indeks luas daun. Karena pembaginya kalau sempit kan kecil. Jarak tanam semakin lebar itu akan menurunkan indeks luas daun. Jadi dengan begitu, maka ini sumbu X-nya adalah indeks luas daun. Maka makna dari indeks luas daun 2 berarti tanaman padi itu luas area yang ditempatinya itu separuh dari luas daunnya, atau dengan kata lain luas daun tanaman padi ini ya yang 2 ini sama dengan 2 kali jarak tanamnya. Demikian juga kalau ini misalnya 8, berarti luas daun satu rumpun tanaman padi itu besarnya 8 kali tempat yang ditempati, tempat di mana dia tumbuh. Nah, tempat di mana dia tumbuh itu kan jarak tanam itu tadi. Nah, kemudian yang kedua sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya grain yield, ton per hektar, hasil ya. Hasil biji satuannya ton per hektar. Nah, mari sekarang kita lihat bahwa semakin besar, semakin ke kanan ke sini, artinya semakin besar indeks luas daun, itu tidak serta-merta hasil tanaman padi itu terus meningkat. Tanaman padi itu meningkat sampai sekitar di sini saja. Ini batas. Jadi tanaman padi itu bagusnya indeks luas daunnya sekitar 6 ini. Ya, ini yang bagus untuk tanaman padi. Sebab apa? Jika lebih ditingkatkan ke kanan lagi, ini sudah tidak naik lagi hasilnya, tetapi sudah datar ya. Jadi kalau indeks luas daun tanaman padi itu lebih dari 6, maka hasil ton per hektarnya sudah tidak akan meningkat lagi. Ini maknanya apa? Ya. Jadi ini maknanya apa? Maknanya adalah mari kita mengatur jarak tanam tanaman padi, jangan terlalu longgar juga jangan terlalu kerap, sehingga kalau terlalu longgar itu ke sini, kalau terlalu kerap jaraknya itu ke sini. Ya, sehingga kita inginnya di sini nih, yaitu di suatu daerah di mana terjadi titik belok peningkatan hasil tanaman
padi per hektarnya. Ini jika kita memperhatikannya jarak tanam, ya, jarak tanam. Ya, jadi yang ingin saya katakan di samping mengenai jarak tanam ini tadi, pada gambar ini menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan respon hasil tanaman padi meskipun pada leaf area index yang sama, misalnya saya ambil 8, maka sama-sama 8 jika musimnya wet itu penghujan ya, itu penghujan, maka di sini ini lebih rendah dibandingkan kalau musim kemarau yang di sini dry season, wet season. Ini juga salah satu yang menyebabkan atau menjelaskan mengapa tadi di atas ya itu mengatakan bahwa produktivitas tanaman padi musim kemarau itu lebih tinggi dibandingkan musim penghujan. Gambar ini masih menjelaskan pengaruh musim kemarau, dry season, dan musim penghujan, wet season, pada beberapa varietas padi, Peta, IR8, kemudian IR127. Nah, jadi gambar ini dipisah menjadi dua bagian. Mari kita lihat bahwa pada dry season itu respon tanaman terhadap pemberian pupuk nitrogen, sumbu X-nya ini kan nitrogen yang diberikan. Jadi pemberian pupuk nitrogen kilogram per hektar. Jadi maknanya kalau misalnya ini, maknanya ini tanaman padinya diberi pupuk 40 kg per hektar dan seterusnya. Nah, pada dry season ini tampak bahwa tanaman padi hampir semuanya itu responnya naik. Varietas apa pun terhadap penambahan terhadap semakin tingginya pupuk nitrogen. Naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan pada wet season. Pada wet season naik sedikit, bahkan hampir landai, ya, hampir tidak naik. Ya, jadi ada perbedaan respon tanaman pupuk, tanaman padi pada musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan. Ini sumbu Y-nya number of tiller. Tiller itu anakan, jumlah anakan per plant. Jadi maksudnya jumlah anakan per rumpun. Pada saat kita membahas morfologi tanaman padi, kita sudah jelaskan bagaimana seorang peneliti padi ya, biasanya dia juga mengamati jumlah anakan per rumpun. Jadi singkatnya, dry season untuk lebih tinggi jumlah anakan per rumpunnya dibandingkan dengan wet season. Dry season lebih bagus responnya terhadap pemberian pupuk nitrogen dibanding pada wet season. Ini masih tentang leaf area index ya, seperti tadi. Maka leaf area index ini sepertinya yang terbagus di sini nih. Nah, jadi mulai terjadinya titik balik. Nah, kalau di sebelah sini leaf area index masih bagus karena masih menaikkan produksi, tapi di sebelah sini sudah mulai menurun. Ini pada beberapa varietas IR8, varietas padi Peta, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan di atas, faktor yang diamati adalah grain yield, ton per hektarnya. Penelitian ini dilakukan di Cina. Di Cina banyak daerah
produsen padi. Cina itu produsen padi terbesar di dunia ya. Kalau produktivitasnya ditambah dengan India itu sudah separuh produksi beras seluruh dunia. Jadi Cina dan India itu produsen beras terbesar. Di sana ada daerah yang namanya Nanjing, Pingtung gitu. Nah, Nanjing dan Pingtung itu mempunyai tingkat suhu yang beda-beda. Jadi Nanjing ini dingin ya, sedangkan Pingtung ini lebih hangat. Nah, datanya dicatat. Jadi titik-titik yang ini adalah plotting data yang menghubungkan antara sumbu X-nya itu suhu derajat Celcius dan sumbu Y-nya itu adalah hari. Nah, yang dimaksud hari ini adalah hubungan suhu rata-rata dari kecambah sampai dengan siap panen. Jadi maksudnya menuju siap panen itu bagaimana hubungannya dengan suhu setempat. Dari gambar ini menunjukkan bahwa semakin ke kanan sumbu X itu artinya semakin panas tempat, semakin hangat tempat di mana tanaman padi ditanam, maka jumlah hari yang diperlukan itu lebih rendah, menurun ya, jadi lebih rendah dibandingkan jumlah hari yang diperlukan pada daerah yang dingin. Jadi yang dingin itu lebih lama umurnya, seperti itu. Sedangkan pada gambar ini menunjukkan bahwa ada data dari berbagai tanaman padi varietasnya beda ya, jagung, wheat, rye, pais. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 5 macam tanaman. Kemudian dicari perilakunya, bagaimana perilakunya dalam hubungannya dengan rata-rata suhu udara di tempat tanaman tersebut ditanam. Seperti tadi, kalau ini semakin ke kanan maka suhu udara di tempat itu artinya semakin tinggi. Nah, ini sumbu Y-nya days to flowering, hari mulai berbunga ya, hari mulai berbunga. Mari kita lihat satu persatu. Jadi untuk jagung ini misalnya data terakhirnya ada di sini ya, maka pada suhu ini sekitar 18 kalau nggak salah, 18 ya, pada suhu sekitar 18 maka diperlukan umur, tarik ke sini, sekitar 75 hari untuk berbunga ya. Tetapi jika jagung ini ditanam pada daerah sekitar ini, jagung ya, sekitar 30 derajat Celcius, maka kita tarik ke kiri, dia hanya perlu waktu sekitar berapa? 40-35 hari untuk berbunga. Ini contoh yang saya bahas itu adalah pada gambar tanaman jagung seperti ini. Jadi maksud saya apa? Ini pola ini mengikuti pada tanaman padi yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi di atas sudah saya jelaskan pada tanaman padi, yaitu semakin tanaman padi itu ditanam di suhu yang rendah, maka umurnya semakin panjang. Ditanam di suhu yang tinggi, umurnya semakin singkat. Demikian juga ternyata tanaman-tanaman lainnya, jagung, wheat, rye,
bias dan lain sebagainya. Jadi sepertinya karakter seperti ini adalah karakter umum untuk semua tanaman, bahkan mungkin untuk semua makhluk hidup. Saya katakan untuk semua makhluk hidup, misalnya pada manusia. Kita misalnya orang Indonesia berada di daerah tropis, umur harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 65 tahun ya. Sekitar 65 tahun itu rata-rata orang Indonesia sudah meninggal. Tetapi untuk orang Jepang, orang Eropa yang berada di daerah dingin, mereka umurnya lebih panjang. Rata-rata 80-90 tahun. Lebih panjang daripada kita. Kalau saya menduga juga oleh karena faktor suhu ini tadi, orang Indonesia yang terpapar secara terus-menerus oleh sinar matahari karena berada di garis khatulistiwa mempunyai suhu lingkungan yang lebih tinggi, dan itu akan mempercepat umur ya. Ini kira-kira saja dari Pak Har. Oke, terima kasih. Dua yang di bawah ini kita tidak usah bahas. Saya kira gambar-gambar yang tadi sudah kita bahas itu sudah mewakili tentang hasil-hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana perilaku cuaca atau iklim mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Baik saudara, sekarang untuk melihat bagaimana pemahaman saudara terhadap perkuliahan hari ini, maka untuk Anda yang mahasiswa yang NIM-nya berakhir dengan angka ganjil, silahkan membuat rangkuman pada tempat yang disediakan di Sunan ya, yang menjelaskan tentang gambar ini. Jadi tolong jelaskan apa yang sudah diberikan di perkuliahan oleh Pak Har tadi untuk Anda yang NIM-nya ganjil. Sedangkan untuk Anda yang NIM genap, tolong Anda jelaskan gambar ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Har pada perkuliahan tadi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.